Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Wijaya dengan NIM 11970054. Pada percobaan simulasi rangkaian kali ini, saya akan menjelaskan prinsip kerja dari robot obstacle avoider, yang dimana prinsip kerjanya itu seperti kelelawar di malam hari, dimana ia menggunakan gelombang ultrasonik yang dikeluarkan dari mulutnya untuk mengetahui apakah di depan itu ada rintangan atau benda atau tidak. Nah, gelombang ultrasonik ini dikeluarkan dari mulutnya memantulkan frekuensi sebesar 20 kHz. Gelombang itu akan dipantulkan ke arah depan. Bila di depan terdapat rintangan, maka gelombang itu akan dipantulkan kembali dan akan direspon oleh kelelawar apakah ia harus berbelok ke kiri, ke kanan, atau lurus. Nah, di sini peralatan yang digunakan untuk robot obstacle avoider itu masih sama seperti sebelumnya, yang itu robot menggunakan IR remote control, yaitu menggunakan 2 DC motor, lalu satu motor driver L293D, satu buah Arduino Uno, dan yaitu tambahannya satu buah unit ultrasonic sensor. Nah, untuk codingannya itu seperti berikut, yang dimana cos in pin A1 dan cos in echo pin A0 itu adalah dari pin yang terdapat di ultrasonic sensornya. Itu terdapat 4 buah sensor, yaitu ground, trigger, echo pin, dan VCC, yang dimana echo pin itu digunakan untuk menerima sinyal dari Arduino Uno ke sensor ultrasoniknya, dan trigger itu kebalikannya dari echo pin. Di sini terdapat VCC dan ground yang dihubungkan masing-masing. Ground dihubungkan ke groundnya Arduino Uno, lalu VCC itu dihubungkan ke kutub positif dari breadboard itu sendiri. Lalu terdapat integer kiri A, kiri B, kanan A, kanan B, enable 1, enable 2 itu digunakan untuk masing-masing motor driver yang di kiri dan di kanannya itu. Seperti itu. Lalu di bawahnya lagi ini terdapat voice setup, yang dimana serial.begin 9600. Ini merupakan bahasa komunikasi yang digunakan untuk Arduino Uno ke serial monitor, yang nantinya itu akan ditampilkan di serial monitor. Seperti itu. Terdapat lagi pin mode kiri A sampai enable 2 itu digunakan sebagai output, yang dimana nantinya DC motor akan digunakan sebagai outputnya. Lalu di bawahnya lagi itu terdapat void loop, yaitu long duration, inch sama dengan centimeter. Lalu ada pin mode pin output. Nah, pin output yang tadi yang itu trigger itu digunakan untuk outputnya. Lalu digital write pin low. Dan di bawahnya lagi terdapat delay microsecond 2, digital write pin high, digital microsecond 10. Yang dimana di delay microsecond dalam kurung 2 itu kecepatan bawahnya, dan ketika kecepatan yang naik itu akan menjadi 10 mikrosecond. Lalu untuk pin mode lagi di bawah terdapat echo pin sebagai inputan. Nah, inputannya itu dari Arduino Uno tadi ke sensor yang akan dikerjakan oleh sensor ultrasonik tersebut. Lalu di bawahnya lagi terdapat duration, push in, echo pin height, itu yang tadi. Lalu centimeter, microsecond to centimeter, yaitu durasinya yang nanti akan diubah dari mikrosecond ke centimeter sebagai jarak dari objek yang akan kita coba nanti. Lalu ada serial.print. Serial.print ini digunakan untuk dalam kurung centimeter yang nanti akan objeknya di depannya itu. Lalu ada analog write, enable 1, enable 2 adalah kecepatan dari motor DC-nya. Sebenarnya bisa saja diatur sesuai keinginan kita sendiri. Nah, yang terpenting di sini adalah if dalam kurung centimeter tidak lebih dari 50, kurang lebih 50. Nah, ini digunakan untuk robot obstacle avoider nanti
apakah dia harus berbelok kiri atau ke kanan. Nah, di sini terdapat 50 yang dimana digital right kiri A high, lalu digital right kiri B low, kanan A low, kanan B high, itu nanti sebagai untuk berbelok ke kiri. Jadi ketika jaraknya itu diatur sebesar 50 cm, maka robot avoider itu akan berbelok ke kiri. Nah, lalu di bawah lagi terdapat else if cm kurang lebih 60. Nah, ini lalu diatur lagi sama juga kiri A-nya low, kiri B-nya high, kanan A-nya high, kanan B-nya low, itu nanti akan diatur ke kanan. Jadi ketika robotnya itu di objeknya itu kita pasang jarak 60 cm, maka robot itu akan berbelok ke kanan sendiri. Seperti itu. Nah, lalu di bawahnya lagi terdapat else. Lalu jika jarak keduanya tidak diatur atau di atas 50 dan 60, maka robot itu akan tetap maju tanpa ada halangan sama sekali. Seperti itu. Nah, lalu untuk long microsecond to centimeter di bawahnya ini, nah terdapat return microsecond garis miring 29. Nah, 29 itu apa? 29 itu adalah jarak hasil dari jarak ketika di udara. Nah, jarak di udara itu sekitar jarak kecepatan di udara. Kecepatan di udara itu sekitar 344, sekian. Nah, hasil pembagiannya itu jika dibagi 1 dibagi 29, maka hasilnya adalah 0,34 seperti itu. Nantinya akan dikonversi lagi jadi hasilnya 340 mili per second seperti itu. Langsung saja kita coba ke percobaannya. Nah, seperti ini. Nah, ini jaraknya pertama saya atur sebesar 56 cm. Nah, 56 cm itu kan masih di bawahnya 60. Jadi robot akan berbelok ke kanan. Lalu apabila kita perdekat kembali sampai jarak 50 atau di bawahnya 50, maka robot itu akan berbelok ke kiri. Seperti itu. Nah, lalu apakah yang terjadi jika jaraknya kita atur di atas 50 cm dan 60 cm? Maka yang terjadi adalah seperti ini. Contoh 95,8, maka robot itu akan maju. Jadi dia tidak akan melewati rentangan itu apakah dia harus berbelok ke kiri atau berbelok ke kanan. Seperti itu. Kurang lebih, nah seperti itu. Mungkin cukup sampai di sini penjelasan saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan karena kondisi badan saya yang tidak sehat. Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.